Film ini dibuka dengan apa yang mengenang saat-saat kematian ayahnya yang telah meninggal pada tahun 2002. Kita kemudian mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang penjahat, tetapi dia mengajarinya semua seni bela diri agar dapat membela diri. Kembali ke masa sekarang saat Apa sedang bersiap untuk menikah dengan seorang pria bernama Derek yang merupakan seorang pemuda yang sangat kaya raya. Namun ayahnya tidak puas dengan pernikahannya dengan Apa dan dia mengatakan kepada putranya bahwa mereka tidak tahu masa lalu gadis ini. Tapi Derek membela Apa dan sangat yakin kepadanya. Upacara pernikahan pun dimulai dan semua orang senang dengan pernikahan mereka. Setelah itu mereka melakukan perjalanan untuk menghabiskan bulan madu di sebuah pulau di Amerika Selatan. Mereka menginap di sebuah rumah yang menghadap ke laut dan rumah ini adalah milik keluarga Derek. Mereka juga menemukan foto-foto ibunya ketika dia berusia 3 tahun. Diketahui bahwa ibu Derek telah meninggal beberapa tahun yang lalu dan dia merindukannya meskipun ada kenangan yang menyedihkan. Mereka kemudian menikmati bulan madu mereka. Suatu hari mereka pergi ke sebuah restoran dan bertemu dengan seorang pemuda bernama Manny yang bekerja sebagai pemandu wisata. Dia menawarkan untuk membawa mereka ke daerah daratan tinggi di tengah hutan yang dikelola oleh seorang temannya. Dan kemudian dia membawa mereka ke sebuah klub malam untuk berdansa. Mereka menari di sana dan kemudian bersenang-senang. Di sisi lain, seseorang bernama Big Beast yang jelas-jelas seorang pemimpin gangster, di mana dia telah menyukai Apa saat melihatnya menari. Jadi dia pun mencoba pergi dan berdansa dengannya dan menggodanya. Derek yang menyadari hal ini kemudian mengintervensinya, tetapi Beast bersikeras untuk berdansa dengan Apa. Manny mencoba menengahi tetapi Beast memukuli Derek dan menjatuhkannya. Saat itulah Apa mulai menunjukkan kekuatannya dan menyerang para gangster dengan sekuat tenaga. Kemudian dia membawa Beast dan suaminya dan mereka meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan, Derek dan Manny dikejutkan oleh kemampuan bertarung Apa. Keesokan harinya mereka terbangun oleh suara bel pintu. Manny memberitahu mereka bahwa Beast dan anak buahnya datang untuk membalas dendam kepada mereka. Kemudian dia tertawa dan mengatakan kepada mereka bahwa dia bercanda dengan mereka. Setelah itu dia mengajak mereka piknik di gunung dan mereka bermain kereta luncur di pegunungan. Namun Apa merasa takut karena dia memiliki fobia ketinggian. Namun setelah mereka meyakinkannya, dia pun ikut bermain. Setelah itu mereka pergi untuk mencobanya lagi, tapi di tempat yang lebih berbahaya dan jaraknya 1 mil penuh. Derek mulai bermain kereta luncur melewati pegunungan terlebih dahulu, tapi talinya putus. Manny berusaha menyelamatkannya, tapi Derek jatuh ke dalam hutan. Melihat hal itu, Apa pun segera berlari ke dalam hutan untuk menyelamatkannya, tetapi dia menemukan dengan kaki patah dan tidak sadarkan diri. Ambulan kemudian datang untuk membawa Derek ke rumah sakit, di mana uangnya sudah lenyap sama sekali. Apa mencoba naik ambulan bersama suaminya, tetapi seorang paramedis mencegahnya dan mengatakan kepada Apa bahwa ini adalah prosedur keamanan yang diikuti di tempat itu. Kemudian mereka memberinya alamat rumah sakit tempat mereka akan membawa Derek. Apa kemudian mengendarai sepeda motor dan mengikuti mereka. Tapi sepeda motornya tiba-tiba tergelincir dan kemudian seseorang membawanya dengan mobilnya dan membawanya ke rumah sakit.
Di bagian resepsionis, dia kemudian bertanya kepada karyawan tentang seseorang bernama Derek. Tetapi dia terkejut ketika karyawan tersebut mengatakan kepadanya bahwa tidak ada seorang pun dengan nama itu yang tiba di rumah sakit. Dia terus mencari suaminya di semua rumah sakit, tetapi tidak menemukan jejaknya. Derek Grant. Here. Derek Grant. I'm looking for my husband. Excuse me, ma'am. Setelah itu, dia pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya suaminya, di mana keesokan harinya, ayah Derek tiba bersama saudara perempuannya setelah mereka mengetahui apa yang terjadi di kantor polisi. Has Derek called you? Mereka bertemu dengan seorang petugas. Menceritakan semua yang terjadi, dan dia juga menceritakan tentang uang yang menghilang segera setelah Derek kecelakaan. Petugas tersebut mengatakan kepada mereka bahwa pulau ini penuh dengan penjahat berbahaya dan pulau ini terkenal dengan seringnya terjadi penculikan terhadap turis, terutama jika mereka kaya raya. Setelah itu, petugas tersebut pergi bersama mereka ke lokasi kecelakaan. Namun, semua orang di sana menyangka bahwa kecelakaan ini terjadi. Pegawai di sana juga mengatakan bahwa mereka tidak ada di tempat pada hari itu. Merasa marah dan mencoba menyerang orang tersebut, tetapi petugas menenangkannya di kantor polisi. Petugas tersebut kemudian menunjukkan kepadanya video viral tentang perkelahian yang terjadi di klub malam tersebut. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah terlibat dengan geng-geng yang sangat berbahaya di tempat itu. Dia menemukan gambar wajah Derek di kantor petugas. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka akan menggunakan gambar-gambar ini untuk mencari Derek dan menyebarkannya kepada orang-orang. Di pulau itu bertanya kepada orang-orang apakah ada yang pernah melihat Derek, tetapi hasilnya sangat nihil. Ayah Derek merasa tidak nyaman dengan dan menuduhnya sebagai menyembunyikan sesuatu dan tidak mengatakan yang sebenarnya bahwa adalah penyebab hilangnya putranya dan dia menginginkan uang. Merasa marah dengan hal tersebut dan memutuskan untuk bertindak sendiri. Kemudian pergi ke tempat kejadian perkara, di mana dia membawa karyawan di sana yang menyangka kecelakaan tersebut, mengikatnya dengan tali dan hendak menjatuhkannya ke hutan. Memintanya untuk mengatakan apa yang sebenarnya atau dia akan membuatnya jatuh ke dalam hutan. Memang dia mulai mengatakan yang sebenarnya, dan dia berkata bahwa dia berbohong karena dia diperintahkan untuk melakukannya dan tidak tahu apa motifnya. Kemudian merekam seluruh percakapannya, dan setelah itu dia pun pergi ke kantor polisi dan menunjukkan video pengakuannya kepada mereka. Namun ketika petugas polisi melihat video tersebut, dia meminta polisi untuk menangkap dengan tuduhan memaksa orang untuk mengakui menggunakan kekerasan. Petugas tersebut juga memerintahkannya untuk dideportasi dari pulau itu dan segera dikembalikan ke negaranya. Kemudian diangkut dengan perahu bersama seorang polisi. Dia memintanya untuk pergi ke kamar mandi, tetapi polisi itu menemaninya. Di sana, dia memukuli polisi itu, mengambil kuncinya, melepaskan diri, lalu melompat ke laut dan kembali ke pulau tersebut. Setelah itu, kemudian pergi ke klub malam yang dia datangi sebelumnya bersama dengan suaminya dan juga Manny. Dia kemudian menemukan Manny di sana, di mana dia memukulinya dan menginterogasinya. Tapi Manny mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tahu apa-apa, tetapi dia bisa membantunya mencari suaminya. Setelah itu, Manny kemudian membawanya pulang dan memperkenalkannya pada ibu dan adik laki-lakinya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia yakin bahwa suaminya masih hidup dan bahwa dia akan mencoba menemukannya dengan cara apapun yang memungkinkan. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka harus menemukan supir ambulan yang membawa suaminya.
Keesokan harinya, dia dan Manny pergi dengan mobilnya ke sebuah tempat yang terkenal sebagai tempat berkumpulnya para gangster di pulau itu. Mereka mulai bertanya kepada orang-orang tentang pengemudi ambulan, tetapi tidak ada yang memberitahu mereka informasi yang berguna. Apa kemudian menemukan gambar tato di tangan seorang paramedis di dinding. Mereka menemukan bahwa tato adalah tanda sabung ayam. Mereka kemudian pergi ke tempat sabung ayam di pulau itu dan Manny memintanya untuk menunggunya di dalam mobil. Dia memasuki tempat itu dan mulai memotret orang-orang di sana. Apa kemudian melihat salah satu paramedis meninggalkan tempat itu dan masuk ke dalam mobil bersama dengan seorang gadis. Apapun segera mengikuti mereka kemanapun mereka pergi dan terus mengawasi mereka. Kemudian Apa mulai menyerangnya dan memukulnya dengan keras. Have the wrong guy. You did know a little something about the human anatomy. You and your partner took my husband in your ambulance. Dia mengancamnya bahwa dia akan membunuhnya jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Apa kemudian menemukan bahwa saudara laki-laki orang ini adalah bernama Omar yang juga orang yang mengetahui segalanya. Dia menggunakan telepon orang ini dan membuat Omar datang ke tempat itu. Singkatnya, Omar pun tiba dan memasuki tempat itu lalu bertengkar hebat dengan Apa. Tapi dia melemparnya ke tanah dan kemudian membunuhnya. Dia ditangkap lagi ketika petugas polisi melihatnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah alasan kekerasan yang terjadi. And you silenced them so that they wouldn't impute the appearance and probable murder of your husband. So you know what? Apa dikirim ke kantor polisi dengan mobil, tetapi dia menemukan bahwa mobil polisi menuju ke hutan. Para polisi kemudian keluar dan menggali kuburan. Apa berhasil melepaskan ikatan tangannya, di mana dia kemudian mulai menyerang mereka dan mulai memukuli mereka dengan keras. Petugas tersebut menerima telepon dari Apa yang memintanya untuk pergi ke kamar putrinya. Ketika dia memasuki kamar anaknya, dia menemukan Apa sedang menodongkan pistol ke arah putrinya. Jadi dia terpaksa mengakui semuanya kepadanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa Derek meninggal di ruangan operasi pada hari kecelakaan dan dia harus menutupinya karena dokter berhutang kepadanya. Dokter tersebut menutupi untuk petugas suatu hari ketika petugas tersebut terlibat dengan seorang gadis di bawah umur dan dia hamil olehnya. Jadi dokter ini membantunya dalam masalah ini. This is quiet. One. Your wife finds you, not your kid. Apa memutuskan untuk membalas dendam pada petugas tersebut dan membunuhnya. Kemudian dia pun pergi ke rumah sakit dan memukuli resepsionis yang membohonginya sebelumnya. Kemudian dia menemukan dokter, memukulinya dan mengancamnya akan membunuhnya. I don't know what you're talking about. I have no idea what. He died. And what happened to his body? Are you ready? Tetapi pada saat ini, anggota geng dan pemimpin mereka yang bernama Silvio tiba dengan Derek di kursi roda. Apa melihat mereka melalui kamera keamanan. Silvio dan anak buahnya pergi ke ruangan operasi dan menemui dokter. Kita kemudian melihat Apa menyamar sebagai perawat. Ketika Silvio bertanya kepada dokter tentang Apa, dokter mengatakan kepadanya bahwa dia adalah perawatnya. Dia kemudian menanyakan namanya, di mana dia mengatakan bahwa namanya adalah Christina di ruang operasi. Silvio pun kemudian tidur di suatu ranjang dan Derek di ranjang yang lainnya. Apa menemukan bahwa mereka ingin memindahkan sel sumsum tulang belakang dari suaminya ke Silvio karena dia menderita kanker dan golongan darahnya sangat langka. Apa kemudian menyuntikkan Silvio dengan obat bius.
Kemudian Apa mengeluarkan pistol di bawah tempat tidur dan membunuh penjaga, lalu membawa suaminya keluar dari kamar operasi. Setelah pengejaran yang sengit, dia pun berhasil melarikan diri. Tapi dia menyandera Silvio agar bisa melarikan diri dari rumah sakit. Mereka kemudian mengendarai mobil dan Silvio mengancamnya bahwa dia akan membalas dendam padanya karena pulau itu sepenuhnya miliknya. Dia menembak kakinya saat dia melompat keluar dari mobil. Anak buahnya kemudian tiba dan mulai mengejar Apa dan suaminya melalui jalan-jalan di pulau itu. Tapi dia berhasil melarikan diri dengan bantuan Manny yang mengirimi mereka pesan teks dan memberitahu mereka cara bergerak. Kemudian mereka menghubunginya dan dia membantu mereka menyingkirkan Silvio dan gangsternya. Setelah itu mereka mencapai sebuah desa kecil dan bersembunyi di sana. Namun salah satu pria di desa itu memanggil Silvio dan memberitahunya di mana mereka berada. Silvio kemudian tiba di desa dan mereka menggeledah seluruh desa. Tetapi Apa membunuh mereka satu persatu dengan bantuan sang suami. Pada akhirnya konfrontasi yang kuat terjadi antara Apa dan Silvio. Apa berhasil menjatuhkannya dan kemudian menyanderanya saat polisi tiba. Silvio memerintahkan mereka untuk menangkapnya karena dialah yang membayar mereka. Beast tiba di tempat itu dan meminta semua orang untuk mengakhiri kekerasan karena hal ini akan menghancurkan pariwisata di pulau itu yang merupakan sumber mata pencaharian semua orang. Dia meminta Apa untuk memberikan pisau dan memang dia memberinya pisau dan dia membunuh Silvio dan memintanya untuk kembali ke negaranya bersama suaminya dengan cepat. Kemudian dia meminta polisi untuk meninggalkan tempat itu karena dia akan membayar mereka 2 kali lipat dari yang dibayarkan Silvio, mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak akan melupakan mereka dan meminta mereka untuk kembali ke pulau itu lagi. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Ini sih kayak drama crime gitu ya, tapi ini sangat seru banget ceritanya. Terima kasih telah menonton. Jika kalian punya pertanyaan atau punya rekomendasi film apa selanjutnya untuk kita bahas, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka dan tinggalkan jejak berupa komentar. Terima kasih. Bye-bye. I just wanna keep moving, keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself